Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji berserta syukur kepada hadirat terakhir Robi yang mana atas berkah limpah karunianya kita dapat berdiri di sini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat berserta salam marilah kita curahkan kepada junjungan alam Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, serta kita sebagai umatnya yang insya Allah patuh dan tunduk pada ajarannya. Yang terhormat Bapak Asep Wildan selaku guru mata pelajaran PAI serta rekan-rekan yang insya Allah muliakan. Pada kesempatan kali ini izinkan kami berdiri di sini untuk menyampaikan sebuah materi tentang terbuatnya air hujan. Sebelum membuka acara ini, marilah kita panjatkan atau bacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk kegiatan selanjutnya yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Devika dan rekannya Asti yang akan membacakan artinya. Untuk kedua orang tersebut saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi yurikumul barqa khawfan wa tama'an wa yunazzilu minas samaa'i ma'an fayuhyi bihil arda ba'da mautiha inna fi dzalika laayatin liqaumin ya'lamun. Artinya, aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan di antara tanda-tanda kebesarannya, Dia memperlihatkan kilat kepadamu untuk menimbulkan ketakutan dan harapan. Dan Dia menurunkan air hujan dari langit, lalu dengan air itu dihidupkannya bumi setelah mati kering. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang mengerti. Quran Surat Ar-Rum ayat 24. Alhamdulillahirabbil alamin. Pembacaan ayat suci Al-Quran telah dibacakan. Terima kasih kepada pembaca ayat suci Al-Quran. Semoga selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Untuk kegiatan selanjutnya yaitu penyampaian materi oleh para pemateri. Kepada pemateri saya persilakan. Sebagaimana firman Allah, Quran Surat Ar-Rum ayat 48 menggambarkan proses terjadinya hujan, diawali dengan awan yang tebal. Kemudian Quraisy Shihab menjelaskan dalam kitabnya bahwa hujan yang diturunkan Allah ke bumi melalui beberapa proses, yaitu dengan mengirimkan angin yang menggerakkan awan. Kemudian melalui hukum-hukum alam yang telah ditetapkan awan tersebut membentangkan di langit dengan membentuk bergumpa-gumpa, lalu dengan izin Allah keluarlah dari celah-celah air hujan kepada yang dihendakinya. Proses turunnya hujan yang disebut dengan Al-Quran ternyata sejalan dengan yang ditemukan oleh para ilmuwan dahulu kala, mungkin pada zaman purba, terhadap tahapan terjadinya hujan belum diketahui terhadap disebut mulai ditemukan oleh para ilmuwan sains. Berdasarkan penelitian, proses turunnya hujan sangat dipengaruhi oleh angin dan sinar matahari. Hal itu bisa terjadi karena melalui beberapa tahap, yaitu tahap pertama, siklus hujan evaporasi atau transpirasi, yang berawal dari air laut, danau, dan sungai yang menguap menjadi gas ke atmosfer akibat terkena sinar matahari. Kemudian menjadi awan karena menerima energi panas dari matahari. Hal ini bisa terjadi karena molekul pada massa air memiliki energi kinetik yang cukup sehingga bisa tertarik ke atas. Tahap kedua, siklus hujan kondensasi, merupakan proses di mana uap air di atmosfer berubah bentuk menjadi cair. Kemudian diturunkan kembali dalam bentuk presipitasi.
Kondensasi merupakan kebalikan dari penguapan, karena uap air memiliki tingkat energi yang tinggi daripada air ketika kondensasi terjadi. Tahap ketiga, siklus hujan presipitasi. Proses ini terjadi ketika partikel kecil hasil kondensasi mengembang menjadi besar melalui penggabungan untuk menopang udara yang naik, di mana proses ini adalah pelepasan hasil kondensasi ke bumi yang bisa berwujud curah hujan, salju, atau es sekalipun. Yang merupakan aliran dari sisa-sisa pelepasan repetisi yang bermuara ke laut atau ke permukaan laut lainnya. Ketika curah hujan berlebih dan tanah tidak lagi menyerap air, pada siklus terakhir ini terjadinya hujan akan kembali ke tahap pertama. Berikut ini ilustrasi proses siklus hujan terjadi. Lalu apa manfaat hujan ke bumi? Yang pertama, sebagai sumber kehidupan bagi seluruh makhluk di bumi, terutama bagi makhluk yang tidak bisa hidup tanpa air. Sebagai firman Allah dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 30 merupakan secara umum tentang segala sesuatu yang kehidupan berasal dari air. Selain itu, air tidak akan mengandung unsur sebagai H2O, asam nitriat, karbon, dan asam sulfur. Dan satu lagi, garam, yang semuanya memiliki manfaat besar bagi kehidupan manusia di bumi. Yang kedua, air hujan juga, yaitu rezeki rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menurunkan ke bumi. Sebagaimana firman-Nya dalam Quran surat Qaf ayat 9 yang berbunyi, dan dari langit kami turunkan air yang memberi berkah, lalu kami tumbuhkan hujan dengan air itu pepohonan yang indah dan biji-biji yang dapat dipanen. Quran surat Qaf ayat 9. Yang ketiga, air hujan juga sebagai sarana ibadah, karena bagi umat muslim air hujan termasuk air suci yang mensucikan dan dapat dijadikan untuk berwudu. Yang keempat, air hujan juga dapat digunakan sebagai sarana pemberdayaan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kelima juga, air hujan dapat digunakan sebagai alat memberdaya sarana energi seperti PLTA, pembangkit listrik tenaga air. Para pemateri yang sudah menyampaikan materi dengan baik, untuk selanjutnya yaitu kesimpulan dari inti materi. Kesimpulan dapat diambil bahwa terbentuknya air hujan adalah bagian dalam proses alamiah yang diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran yang diterangkan oleh penjelas ilmiah seperti yang disampaikan oleh Quraisy Shihab. Surat Ar-Rum dalam Al-Quran juga mencerminkan proses alamiah. Dalam ayat ini menggambarkan bahwa alam dan perbedaan-perbedaan dalam ciptaan Allah adalah tanda-tanda kebesarannya. Ternyata proses turunnya air hujan dalam Al-Quran sangat penting untuk kita pahami dalam kehidupan, karena sekarang ini sebagian orang memaknai hujan sebagai berkah, sebagian lagi mengeluh ketika hujan mulai turun, dan semoga kita termasuk ke dalam manusia yang pandai mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas perhatiannya, mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati, dan mohon maaf apabila ada kesalahan karena kami juga masih tahap belajar. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.